Biro Klarifikasi Indonesia (BKI) menyebut penonaktifan kapal XLCT di lintas Ketapang Gilimanuk menjadi standar penanganan pasca kejadian tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya pada 2 Juli lalu. Di lintasan Jawa Bali ini sebelumnya ada 15 kapal XLCT yang terpaksa dinonaktifkan. Imbasnya selama hampir 2 pekan, jalur menuju Pelabuhan Ketapang mengalami kemacetan parah. Direktur BKI Arief Budi Permana saat ditemui di Banyuwangi mengatakan, dari regulator setiap ada eksiden pasti dilakukan pemeriksaan atau RAM check. Tidak hanya dilakukan di tempat terjadinya eksiden, tapi juga di semua lintasan. Pasca terjadi peristiwa kecelakaan laut, BKI akan terlibat dalam proses analisa bersama regulator seperti Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan KSOP dan Komite Nasional Keselamatan Transportasi KNKT. Analisa dilakukan supaya peristiwa serupa dapat diantisipasi. Salah satunya adalah melakukan RAM check terhadap kapal-kapal setipe. Dalam kasus di Selat Bali adalah kapal XLCT. Berdasarkan hasil RAM check di lintas Ketapang, total ada 15 kapal XLCT yang dinyatakan kurang layak. Sehingga direkomendasikan kapal-kapal itu sementara untuk keluar lintasan dan melakukan perbaikan sesuai dengan temuan catatan dalam inspeksi. Selain itu, untuk menemukan formula aman dalam skema pelayaran, BKI juga melakukan simulasi-simulasi terhadap kapal sejenis, diantaranya seperti penataan muatan, lessing, atau bahkan penambahan aspek teknis supaya kapal tetap aman namun sesuai standar. Arief menambahkan Selat Bali tergolong sebagai jalur yang unik. Selain arusnya deras dan berubah-ubah, seringkali juga muncul pusaran air. Situasi demikian itu menjadi tantangan penyeberangan. Maka dari itu pihaknya perlu banyak informasi dari situasinya, karena itu nanti menjadi bekal rekomendasi untuk standarisasi bagi kapal-kapal yang beroperasi di Selat Bali. Pihaknya percaya keamanan dan kenyamanan tidak hanya datang dari kualitas kapal, tapi juga profesionalitas SDM yang ada di dalamnya. BKI juga terus mengingatkan kepada seluruh pemegang kepentingan bahwa pentingnya peningkatan safety dan mentaati regulasi, baik regulasi internasional maupun national regulation. Tim riset dan pengembangan kami melakukan membuat regulasi disesuaikan dengan kondisi perairan di Indonesia. Untuk itu BKI senantiasa melakukan berbagai langkah strategik, diantaranya adalah setiap tahun survei kami akan melakukan survei untuk memastikan bahwa kondisi kapal tetap sesuai dengan notasi yang ada pada serial kapal. Tidak ada perubahan terhadap konstruksi, permesinan, listrik, dan aturan-aturan lainnya. Kemudian saat ini adalah proses kami juga akan melakukan digitalisasi. Jadi semua serba elektronik, gitu ya. Mulai dari e-reporting untuk survei kita, bahkan dalam waktu dekat kita akan melaunching onboard reporting. Hal ini untuk mempercepat informasi untuk kapal yang setelah disurvei oleh survei BKI, yang akan digunakan baik oleh pemilik kapal maupun oleh instansi terkait, seperti contohnya KSOP ya, KSOP. Jadi itu yang sedang kita lakukan. Handoko Kusumo, CTV.